saya akan sharing the true story lagi. Di dunia ada satu fakultas jurusan yang terbaru dan sangat dibutuhkan. Mungkin masih 30-50 tahun kemudian masih dibutuhkan. Apa? Mental illness. Banyak yang depresi sekarang. Kira-kira 4 orang, 1 orang itu depresi sekarang. Di Amerika nggak apa-apa kamu langsung ngomong depresi, tetap oh, so what I'm do. Karena mereka bisa cari psikologis, ya 1 jam yang murah $100. Ngapain? Datang, what's your problem? Lalu pasiennya ngomong, wah saya dianu, nggak dimasakkan lagi dengan istri saya. Biasanya saya malamnya saya tidur nggak dianggap juga. Ngapain saya ini? Ngapain? Nggak ada perasaan jadi laki gini. Ngomong aja ngomong. Enak, ada yang dengar, bayar. Jadi bayar. Nah ini masih dibayari dengan asuransi. Ya, tapi dalam 4 orang itu ada 1. Dan yang lucu, keluar lagi nih satu bagian namanya psikologi kan, di Indonesia ada. Tapi kita nggak pakai negatif psikologi. Yang baru namanya positif psikologi. Ini baru 12 tahun. Jadinya di dunia ada international meetingnya baru 2 kali. Enggak. International meeting 2 tahun sekali, baru kedua. Yang pemimpinnya namanya Martin Seligman dari University Pennsylvania. Ini jurusan baru, bagus. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu kalau orang normal dianggap itu zero, ya. Di sini itu 0, normal. Yang sakit -1, -2, sampai -5. Nah ini nggak termasuk Confucius yang bilang nomor 1 di bawah. Bukan, itu orang Senewan nggak dianggap kan. Kalau dia yang datang plonga-plongo. Nah ini kan sudah pasti diam-diam marah. Atau diam-diam tertawa. Ya, termasuk yang aneh. Nah, menurut Martin Seligman, dia ngobati orang puluhan ribu dalam 39 tahun. Dan teman-temannya di Eropa, dari Oxford, dari mana, puluhan ribu, itu nggak ada 1 yang kembali pada 0. Nah ini saya kaget. Jadi jangan-jangan di sini ada 80-100 orang, masa ada 25 depresi. Nah kalau 1 di antara 4, banyak 1 antara 5. Itu yang dimasukkan mental illness. Nah, itu nggak ada obatnya. Obatnya itu obat untuk nahan aja. Kalau kita nggak punya motivasi, kok rasanya gelap terus nggak mau keluar, dimakan Prozac, dopamin, loh sedikit bisa ngomong. Nanti sorenya serem lagi. Nah ada yang 1 tertawa terus, waduh saya untung, saya gini. Nah itu maunya itu bombongi sendiri. Nah itu juga itu namanya kalau bahasa Jepangnya souzi, jadi 2 bilateral. Bisa minus, bisa plus. Plusnya bukan plus yang dari 0, itu kebacut, nggak bisa ngontrol sendiri. Ya, nah yang gini-gini ini baru tahu di Amerika dan Eropa itu nggak bisa diobati, nggak bisa kembali pada 0, masalah. Nah ngapain ini orang-orang psikologinya? Ya semua farmasinya cuan. Untung enak terus. Makan sekali seumur sampai mati harus makan terus. Lah ngapain? Podo sama dengan kedokteran. Nah pergi ke dokter pasti sakit kan? Masa nggak sakit mau pergi? Dipikir-pikir benar. Jadi psikologi yang ada dalam sejarah kita itu ngobati orang yang salah-salah, yang nyeleweng-nyeleweng, yang sudah nggak normal, kepingin normal, pakai obat. Kalau nggak pakai obat kembali lagi, lebih susah lagi. Dan jangan ngomong gambar udah saya, gambar kuruto, atau kicau ya, mau satu suruh. Dan banyak yang bunuh dirinya nggak terasa. Nah ini yang penyakit.
Nah, si lemah ini pinter ngatur supaya lebih kuat sebelum sakit. Jadi +1 +2, jadi ke sini +1 +2 sampai +5. Gimana? Waduh, dia idenya bagus. Lalu bikin suatu fakultas yang bagian positif psikologi. Disambung lagi happiness psikologi. Makanya waktu saya membuat ceramah pertama itu feeling some happiness. Kita sharing this kind of time. Lalu kelima, kalau bisa kelima gimana caranya? Dia ngambil 150 juta dolar dari pemerintah, dari AMI, dari militer. Ngapain? Nah, habis yang dikirim ke Afghanistan, dikirim ke Irak, pulangnya PTSD. Semua pusing-pusing gak jadi orang biasa. Orang biasa gak kembali. Latihannya itu berat loh. Kamu bodoh, masih mikir rumah tangga. Tinggalkan, jangan mikir. Waduh, disikat semua brainwashing. Saya lihat, waduh, mau jadi tentara. Habis yang antri 7 tahun yang lalu itu hitam dan orang-orang Meksiko karena nggak ada kerjaan. Tapi 5 tahun yang lalu semua putih. Yang lulusan S1, S2 itu nggak ada kerjaan semua di Amerika. Loh, lulusan Stanford loh, tempatnya Steve Jobs itu loh. 3 tahun, 4 tahun nggak ada kerjaan Amerika. Jangan bilang Amerika angkel sama enak-enak setengah mati. Loh, enaknya di Tiongkok. Tiongkok lulusannya 7 juta setahun. 10 kali lebih. 12 kalinya Jepang banyaknya masuk. Separuh ke atas nggak ada kerjaan. Yang dapat kerjaan tuh rata-rata hanya 2.000 renminbi. Kira-kira Yongmange, Samang Nanasek dari Jepang. Mati nggak bayar losmennya aja 2.000 loh. Gila itu harganya rumah. Wah, susah sekarang. Mungkin yang paling enak di Indonesia. Nah, habis paling hot sekarang siapa aja mau ke Indonesia. Ya, nah ini suatu fakt yang baru. Kalau senang ngomong dengan orang, juga bisa membuat orang happy. Ini suatu pekerjaan yang bagus. Dan dapatnya itu maknanya bagus. Membantu orang. Hokinya nanti di belakang. Namanya positive psychology. Ada sekolahnya 2 di Amerika. 1 di UPenn. Maklis 5 yang bikin sendiri. Bisa dikerjai weekend. Banyak dari Eropa yang CU itu masih ngambil. Karena bisa ngatur bawah-bawahnya. Jadi sesuatu yang baru. Terpaksa Saki yang dapatan 150 juta itu. Dia ngajari yang akan dikirim-kirim luar negeri itu digembleng supaya mentalnya kuat, nanti pulangnya nggak jadi gendeng. Tapi saya lihat dia nggak pakai emosi, nggak ada passion, dia teori aja. Nah, Jepang ada satu namanya Kaori, dia bikinan positive psychology di Jepang. Loh, Jepang sudah ada. Saya tanya, oh dia hanya dapat masternya dari UPenn. Dia sendiri ya ngomong-ngomong ya terus terang aja, dia sendiri psikologinya something wrong, makanya belajar sendiri. Maaf Pak Ken, saya sendiri kok melembang-melembung, bisa nggak Pak Ken yang memberi saya semangat? Loh kok gini ya. Lalu waktu di Amerika, saya datangi ngomong-ngomong dia, loh Pak Ken lain ya, dengan posisinya itu sama. Tapi pakai semua itu contoh-contoh dan berhasil orang berubah. Kita nggak punya orang yang bisa berubah. Habis caranya ngomong pakai mulut aja gimana? Harus pakai penyentuhan, nyentuh, harus merasa dalam hati. Jadi orangnya sendiri harus present continuous dan harus kamu sendiri. Misalkan motivasi itu adalah pemanasan membawa suatu energi. Energi harus agak ada temperature-nya. Kalau kita membuat suatu semangat yang begini, kalau saya nggak semangat itu penting loh. Kita harus semangat. Siapa yang kena? Nggak kena. Itu rumus fisik kan. Kalau kita
membuat sel-selnya itu lebih panas, jadi dari benda dari solid jadi cair. Dipanasi lagi cair dari awap. Nah itu kan memerlukan suatu tenaga. Kalau kita nggak mengeluarkan tenaga, kepingin anak buah kita punya tenaga, masa magic? Magic itu kan palsu, nggak mungkin. Nah itu banyak mereka itu bagus dalam teori, nggak ada jalannya. Karena jalannya di belakang itu mencetak uang. Nah itu nggak boleh juga terlalu, ya toh. Jadi kita kalau terlalu, kan ada suatu kata-kata kalau kita riset terlalu banyak mikirkan uang, riset kita nggak mempan. Ini mau ngomongin lagi sejam lagi. Nah ini jamnya tinggal berapa? Aduh, 5 menit ngambil keputusan. Oke,